Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Minol Fusno Akap SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dewi Mingguan, modul 1.4 Budaya Positif menggunakan model 4F, yakni fakta, perasaan, pembelajaran, dan aksi nyata. Model 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Fakta merupakan pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Feeling atau perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Finding atau pembelajaran, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Feature atau penerapan tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Pertama, fakta. Pengalaman. Dalam modul 1.4 ini, saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Hal baru yang saya tahu tentang diri saya, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani peserta didik yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga belum bisa menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru yang tepat. Hal baik yang saya alami dalam modul 1.4 ini mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga, di antaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan. Teori yang saya pelajari dalam modul ini relatif baru, sehingga saya sedikit terhambat dalam penerapannya. Solusi dalam mengatasi masalah. Saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari, sehingga saya akan lebih memahaminya lagi. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, feelings, atau perasaan yang muncul. Yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias dan bersemangat. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata, selama melaksanakan aksi nyata, saya sangat bersemangat sekali, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, juga berbagi pemahaman bersama rekan sejawat. Yang kedua, saya mendapatkan respon positif dari peserta didik dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan. Hal ini membuat saya lebih bersemangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan. Banyak pelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran budaya positif ini. Di antaranya, bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri sendiri. Yang kedua, hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan peserta didik. Sebaliknya akan membuat peserta didik tersakiti. Yang ketiga, setiap perilaku peserta didik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan,
konsep restitusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberikan efek jera dan motivasi, namun itu salah. Hukuman dan penghargaan adalah sama, yakni akan memberikan dampak negatif bagi peserta didik. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Yang kedua, keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan selama ini menurut saya sudah tepat, namun ternyata tidaklah demikian. Hal ini karena masih banyak pernyataan negatif dalam kesepakatan kelas, sehingga peserta didik masih merasa diatur. Keyakinan kelas diharapkan menciptakan hal-hal yang lebih positif bagi peserta didik itu sendiri. Aksi nyata atau tindakan. Hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan secara tergesa-gesa dalam menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akar permasalahan dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari peserta didik tersebut. Yang kedua, selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada rekan sejawat atau komunitas agar budaya positif di sekolah dapat terwujud. Yang keempat, selalu berkolaborasi dengan warga sekolah dalam penerapan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.